Era pertama aktornya Bung Karno, era kedua aktornya Pak Harto. Era ketiga ini, era reformasi ini eranya Gus Dur. Maka era Gus Dur ini akan berakhir di tahun 2029. Anda-anda yang muda-muda ini harus bersiap karena di zaman kalian, zaman bocah angon. Dia ingin bangsa ini segera melompat dari persoalan-persoalan fundamental. Presiden Prabowo adalah the final satria penuntas dari rejim Gus Dur. Berarti kan 2029 bisa jadi onwards, kalau menurut dugaan saya, spekulasi saya belum tentu maju 2029. Saya perhatikan Presiden Prabowo sangat mengapresiasi, this is good news ya untuk anak-anak muda. Sekalipun orang bilang atau mencurigai bahwa Prabowo akan membangkitkan kembali Orde Baru dan seterusnya, tapi saya pikir yang terjadi hari ini adalah semua orang masih berbicara cukup bebas ya. Dan menurut saya mustahil kok. Tadi saya sampaikan generasi tikungan terakhir ini mematikan aspirasi bocah-bocah angon, anak-anak muda di bawah. Cukup gak berani beresiko. Yang mana ini cucu-cucunya mereka. Masa mereka ingin membunuh dan menutup mulut atau mengkerdilkan atau membonsaikan anak-anak bangsa yang nanti akan menjadi pemimpin bangsa ke depan. Jadi mereka-mereka yang berkuasa hari ini itu menyadari bahwa mereka memimpin negara ini bukan untuk diri mereka atau untuk keluarga mereka atau anak mantu mereka, tapi untuk anak-anak bangsa. Anak mantu boleh nggak? Ya boleh dong, anak mantu kan anak bangsa juga. Tapi harus punya berdampak kemaslahatan seluruh masyarakat, seluruh rakyat tanpa terkecuali, bro. Halo teman-teman Politika, Resort Consulting. Kita jumpa lagi di podcast kebanggaan kita bersama, ya podcast Politika ID. Nah, hari ini kita akan ngobrol kembali lagi ke titik sentral utama kita, yakni bicara tentang politik dan kebijakan. Nah, hari ini kita akan mengulas nih banyak hal terkait dengan persoalan ketatanan dan politika ekonomi kita nih di Indonesia yang hari ini belakangan gaduh. Karena mungkin beberapa pidato Pak Presiden beberapa kali menyinggung persoalan tentang piring dan lumbung padi mereka. Apalagi seringkali pemaknaan ini sulit dijelaskan mengenai satu adagium yang paling terkenal, orang desa tidak pakai dolar. Tapi juga bukan itu teman-teman yang banyak dipertanyakan. Sebetulnya sejauh mana daya tahan ekonomi kita dan pertumbuhan ekonomi kita ini mau diarahkan kemana oleh Pak Presiden kita. Nah, hari ini kita akan mengulas panjang kali luas kali dalam lah kira-kira. Dan ini kesempatan emas karena beliau ini merupakan orang yang pernah berkecimpung lah di salah satu bidang ekonomi dan pernah, kalau tidak salah, pernah menjadi bagian staf di kantor kepresidenan. Wah, ini luar biasa ini. Dan hari ini beliau ini memimpin satu perkumpulan, namanya perkumpulan apa bang? Kader bangsa. Dan kita sambut Mas Dimas Oki Nugroho. Siap Mas Melki. Wah, ini terima kasih bang sudah datang di podcast kita. Ini kesempatan ini kalau saya spill dulu nih. Ini kalau teman-teman orang Depok nonton pasti tahu beliau ini kan. Dekat sekali orang-orang Depok tentunya. Ya, cari-cari sendirilah beliau ini siapa. Mas, oke. Hari ini apa kesibukan Mas? Oh, kalau tanya kesibukan, kita dibilang sibuk enggak, dibilang enggak sibuk juga enggak. Artinya saya masih concern juga ngurusin sehari-hari tentang apa di komunikasi, terus juga politik pastinya, karena nggak bisa keluar dari passion ya. Bagaimana politik itu sebenarnya kita ingin membangun masyarakat, bangsa, negara itu menjadi lebih baik ya. Tapi melalui jalur ataupun kapasitas yang kita punya. Nah, dalam hal ini memang concern saya dari dulu kan bagaimana membangun anak-anak muda, pemimpin-pemimpin muda ini atau champion-champion muda ini bisa muncul bukan hanya dari Jakarta tapi juga dari berbagai daerah gitu, Aceh sampai Papua. Dan sepanjang ya perjalanan atau katakanlah perjuangan bersama dari orang-orang yang memang ingin concern memastikan rekrutmen dan regenerasi kepemimpinan politik itu berjalan dengan baik, itu ya alhamdulillah ya, puji Tuhan so far berjalan dengan baik. Artinya muncul anak-anak bangsa. Memang di sela-sela itu diinterupsi dengan anak mantu, tapi anak bangsa sesungguhnya masih paling otentik untuk kita harapkan masih akan memimpin bangsa ini ke depan. Mas, kalau kita boleh inilah, sebetulnya kesempatan anak muda menilai politik ini sebetulnya sudah benar apa tidak? Kan saya lihat belakangan kan konsumsi kita nih kalau tidak berita buruk dari negara nih mereka gak happy juga kayak lihatnya. Jadi scroll media nih selalu dibantu karena kabar buruk apa yang disuplai oleh negara. Kira-kira begitulah. Iya. Jadi memang karakteristik dari
anak-anak muda hari ini, Gen Z terutama ya, itu kan memang mereka membaca atau merespon secara positif orang-orang yang betul-betul punya ketulusan dan punya pengalaman kinerja yang memang baik ya, terbukti lah gitu. Mereka suka yang namanya track record karena mereka jeli dalam membaca konten karena mereka sangat familiar dengan gadget, interaksi dengan sosial media cukup intens dan logiknya luar biasa dan kemudian muncul wisdom yang kita sebut namanya ya apa tuh namanya semacam sebuah kesadaran untuk melihat apa yang disebut dengan kemaslahatan dan kebajikan itu tidak disadarin sih. Tidak sangka juga orang banyak menilai kalau Gen Z orangnya cuek, tidak melihat sesuatu yang mendalam. Tapi sesungguhnya mereka sangat kalau dibilang rasional, sangat kalkulatif dalam arti juga mereka punya kedalaman di sana. Kalau disebut di Pancasila itu hikmat kebijaksanaan. Nah, hikmat kebijaksanaan itu ternyata memang dimiliki di era ini, era bocah angon kalau saya bilang. Jadi era di Gen Z di mana anak-anak muda ini itu bisa melihat bahwa senior-senior mereka, kakak mereka, orang tua mereka, tetangga mereka, guru mereka, kiai mereka atau orang-orang di sekitar mereka itu memang orang yang betul-betul layak untuk diteladani atau tidak. Dan itu juga dalam melihat negara, para pimpinan-pimpinan mereka. Dan uniknya juga hari ini anak negara itu dipimpin juga oleh orang-orang yang kalau bisa saya katakan itu juga orang-orang yang sudah cukup senior ya, secara usia sudah cukup sepuh. Ini orang-orang yang mungkin tikungan terakhir yang dalam konteks mengabdi atau mendarmakan ya, dirinya terhadap negara. Jadi menurut Bang Dimas ini udah tikungan terakhir nih. Tikungan terakhir dari tokoh-tokoh ini. Jadi ya kita lihat kan umur mereka juga menurut saya sudah bisa dikatakan di atas kepala 7 semua ya rata-rata. Dan ini adalah sebuah perlintasan terakhir. Memang ini generasi ini, era ini adalah era dari sebuah era akhir dari sebuah zaman, dari sebuah generasi. Kalau dalam konteks antropologi politik, saya buat otak-atik gato aja nih, Mas. Jadi ada era Bung Karno itu kurang lebih kan 30 tahun. Ya kan, era pertama Indonesia merdeka lah, Indonesia modern. Itu bisa dikatakan era di mana Indonesia keluar dari penjajahan, lalu kemudian mempertahankan kemerdekaan, lalu membangun sebuah konsolidasi yang bagi kita semua tahu itu adalah sebuah hal yang tidak hanya transformatif tapi juga revolusioner, membentuk sebuah negara bangsa baru dari entiti yang berbagai rupa, majemuk, secara etnisiti, secara politik, secara sosial kemasyarakatan, agama dan seterusnya. Tapi mereka kemudian menanggalkan seluruh identitasnya itu seperti lupa, dan lalu kemudian mereka memantapkan diri mereka, mengkonsolidasikan diri mereka menjadi sebuah negara bangsa yang baru namanya Indonesia. Itu di era Bung Karno. Dan kemudian era berikutnya adalah era Pak Harto. Era Pak Harto itu selama kurang lebih 30 tahun juga itu kemudian loncengnya beda gitu, gendangnya beda. Gendangnya lebih pada isu developmentalism, membangun secara ekonomi, di mana politik itu dikontrol sedemikian rupa, dibangun sedemikian rupa untuk dikelola sehingga kemudian tidak destruktif terkait dengan agenda-agenda ekonomi di saat itu. Dan di saat itu memang syarat perang dingin secara geopolitik, di mana kita tahu bahwa di Asia Tenggara sangat sensitif ya di era Bung Karno dan Pak Harto ini, pertarungan antara blok barat sama blok barat, dalam hal ini blok Amerika dipimpin oleh Amerika dengan blok komunis. Nah, dan kita terpaksa di era Pak Harto itu ikut gendangnya Amerika, ikut jogetnya Amerika. Nah, begitu juga ketika tahun 98 itu juga akhir sebuah generasi ketika Soviet runtuh, lalu kemudian muncul sebuah generasi baru yang kemudian melihat demokrasi, human rights dan kebebasan sipil itu menjadi sebuah gendang utama, dan itu kemudian dijalani oleh anak-anak muda di saat itu, termasuk zaman itu saya sebagai anak muda aktivis ya. Dan satu lagi, hampir setiap zaman ini punya penandanya, punya signifiernya adalah bocah angon yang masing-masing itu adalah memang penggeraknya anak muda. Bung Karno, Pak Harto juga jadi presiden usianya waktu itu kalau nggak salah 44 tahun. 44 tahun, betul. 44 tahun masih gitu. Masih sangat muda gitu. Dan 98 itu menarik karena justru penggeraknya anak muda, pembongkarnya anak muda, tapi kemudian tetap pada level pimpinan, elitnya itu bisa dikatakan itu tidak lagi muda gitu. Dan mereka kemudian terjadi apa yang dikatakan Huntington itu tidak zero sum di situ transisinya.
Jadi antara yang pro perubahan dengan yang kelompok lama itu terjadi negosiasi dan hasilnya adalah reformasi. Nah, menurut saya di zaman itu ketika bunyinya, gongnya, gendangnya adalah isu-isu tentang kebebasan sipil, demokrasi, human rights, lalu kemudian yang intinya bagaimana mengelola kepentingan bersama, mengangkat derajat kemanusiaan, itu sebenarnya eranya Gus Dur, aktornya Gus Dur. Kalau era pertama aktornya Bung Karno, era kedua aktornya Pak Harto, era ketiga ini, era reformasi ini eranya Gus Dur. Nah, memang kemudian Gus Dur di situ yang paling bisa dikatakan paling singkat ya masa kepemimpinannya. Iya betul. Tapi di situ itu bisa kita katakan dari era Gus Dur yang pertama sampai lalu kemudian Bu Mega, lalu kemudian Pak SBY, lalu kemudian Pak Jokowi, sampai kemudian Pak Prabowo sekarang, itu kan kurang lebih aktornya sama. Di era Gus Dur yang tahun itu sampai yang sekarang, kita masih bertemu dengan orang seperti Megawati, masih ada Prabowo-nya, masih ada Mahfud MD-nya, masih ada aktor-aktor seperti siapa? Luhut Panjaitan, masih ada aktor-aktor seperti Habib Rizik, ya kan? Jadi aktor yang kita temukan di awal-awal era reformasi dan yang sekarang itu kita masih sama. Dengan isunya kurang lebih sama juga. Ada Amin Rais, ada siapa? You name it. Dan isunya kalau Anda ingat di zamannya Jokowi, isunya malah isu cebong kampret. Ya kan? Cebong versus kampret. Jadi isu-isu terkait dengan mengelola kepentingan bersama, isu mengelola perbagaian ini masih seolah-olah menjadi isu utama di era reformasi ini. Isu soal reformasi TNI, reformasi Polri, ya kan? Ini masih sesuatu yang seolah kita masih bergelut di situ di era yang kurang lebih dari era Gus Dur sampai era Prabowo nanti di tahun 2029 itu kurang lebih 30 tahun. Jadi gak ada yang beranjak dong Mas berarti. That's why setelah 2029 besok kita harapkan bahwa sudah terjadi perubahan. Sudah era baru. Dengan aktor baru, pemimpin baru, dengan bunyi-bunyian yang baru juga. Gendang yang baru juga. Semoga isunya sudah bukan lagi soal itu. Kita udah gak ada masalah lagi dengan bagaimana mengelola kebersamaan sebagai bangsa majemuk. Ya kan, bagaimana anak-anak muda hari ini dia rileks saja dengan berbagai perbedaan yang mengitari mereka. Mereka tidak alergi, mereka tidak konfliktual, mereka dengan sadar guyup. Tidak ada lagi isu-isu terkait dengan pelanggaran human rights misalnya. Karena semua orang kemudian menjadi menghormati hak sipil dari seluruh anak bangsa, dari Aceh sampai Papua, gitu. Tidak ada lagi persoalan secara politik bahwa lu maju menjadi kepala daerah atau lu maju menjadi seorang pemimpin atau bahkan menjadi seorang presiden dimanapun, lalu orang akan bertanya agama lu apa. Orang akan melihat lebih pada lu jujur atau enggak, lu korup apa enggak, lu mencintai negara bangsa dan rakyat apa tidak. Ini momentumnya di sini berarti. Justru penggodokannya di sini. Sekarang ini. Jadi inilah kalau menurut hitungan saya antropologi politik ya, kalau kita percaya bahwa kurang lebih setiap rezim itu akan more or less 30 tahun, maka era Gus Dur ini akan berakhir di tahun 2029. Dan kita akan mengharapkan akan ada sebuah aktor baru, ya kan? Satria Pinanditonya baru, Satria Pininginnya baru. Ya kan, dengan isu-isu yang menurut saya lebih refresh, lebih benar untuk bangsa ini ke depan dalam menyambut era AI, era ekonomi digital, era ya sebuah cahaya baru ya, sebuah harapan baru untuk bukan hanya negara bangsa tapi menurut saya secara regional dan secara global. Gitu. Makanya kita perhatikan secara geopolitik pun terjadi anomali gitu. Pertarungannya di antara lain adalah kemunculan kekuatan yang masih belum solid menurut saya seperti Tiongkok ya gitu ya. Lalu di saat yang sama kekuatan lama sudah semakin merosot turun ya. Tapi sesungguhnya masih cukup kuat gitu. Kekuatan baru belum mengkonsolidasikan dirinya secara dominan, sementara kekuatan lama itu sudah semakin declining, semakin menurun, tapi juga sesungguhnya masih punya kaki-kaki di mana-mana. Jadi ini anomali yang mau saya jelaskan bahwa hari ini para aktor-aktornya ini zamannya ini juga zaman tikungan terakhir. Ya kan? Jadi anda yang muda-muda ini harus bersiap karena di zaman kalian zaman bocah angon. Jadi kalau bocah angon itu kalau kata yang Sunan Ampel itu lunyu-lunyu penekno blimbing kuwi, yang Sunan Kalijaga juga. Jadi bocah angon penekno blimbing kuwi, jadi lunyu-lunyu penekno meskipun licin panjat gitu, karena memang
anak-anak muda inilah, bocah-bocah angon inilah yang mampu mengendalikan zaman, dalam mampu menggembalakan domba-domba, sehingga kemudian seorang pemimpin itu kan dia harus ngayomi. Nah, mereka lah nanti akan menggembalakan sebuah perubahan. Nah, pertanyaannya untuk Ke Bang depan. Dimas misalnya, ada tukang gendang. Ada tukang gendang. Ada tukang gendang. Berarti dengan asumsi seperti itu di 2009 itu kalau acuannya 30 tahun, ya, berarti pengaruhnya dari zamannya Gus Dur sampai 30 tahun. Jadi berarti 2009 adalah akhir di mana era Gus Dur itu selesai gitu kan. Pertanyaannya berarti orang-orang yang ada di sini hari ini yang sedang memimpin, tokoh-tokoh dan ornamennya itu, berarti itu hampir sudah 2009 bisa beresiko untuk tidak memimpin. Kalau menurut saya tergantung, ini kata Presiden SBY suatu kali dulu, beliau bicara tentang namanya teori forecasting. Jadi teori forecasting itu merujuk pada, kalau menurut saya, teori ini Darwinisme politik, yaitu survival for the fittest. Ya, siapa yang paling kuat? Siapa yang bukan hanya paling kuat, tapi yang paling bisa bertahan, siapa yang paling adaptif, siapa yang paling transformatif, maka dia akan mampu fit in, dia yang akan bertahan gitu. Nah, bertahan kan itu bisa lihat gitu. Artinya sesuai dengan wacana, sesuai dengan narasinya dia mampu survive, lalu dia bisa, atau karena dia punya gagasan, atau dia karena punya finansial, atau karena dia punya kekuatan politik ya. Kekuatan politik dia bisa bertahan. Kita lihat banyak aktor-aktor politik yang bisa every season muncul karena mungkin mereka punya kekuatan politik yang kokoh, atau karena dia punya kekuatan finansial. Yang menarik menurut saya adalah aktor-aktor politik atau para pemimpin politik yang bertahan karena gagasan dan ide, dan itu bisa dikatakan banyak bisa muncul dari kelompok-kelompok intelijensia, kelompok-kelompok intelektual. Nah, kelompok intelektual ini bukan hanya dari sipil loh Mas, dari kalangan militer juga kita bisa temuin kelompok-kelompok intelektual sebenarnya, gitu. Yang mana mereka memproduksi gagasan, lalu kemudian melihat bagaimana negara bangsa ini harus dikelola, dibangun dan dijaga. Itu kemudian menjadi penting. Makanya kemudian kalau kata Presiden SBY dulu, dengan ilmu forecastingnya itu proyeksinya adalah bagaimana kita harus menghindari yang namanya dinosaurus politik, dinosaurusisasi ya situasi politik. Jadi orang yang tidak bertahan, orang tidak relevan akan runtuh dengan sendirinya. Nah, kalau kita perhatikan ini adalah zaman yang dimana berbagai kekuatan kelompok ini saling bertarung sama lain ya. Bro, Abang masih bertarung nggak hari ini? Bertarung sama lain. Walaupun koalisi justru bertarung. Justru sekarang pertarungnya di internal, Mas Melki. Gimana? Ini perlu karena setahu kita, publik kita kan terlalu besar sekali koalisi ini untuk bersatu. Justru itu yang paling rentan, pertarungannya di dalam, gitu. Karena kita perhatikan kekuatan yang besar itu kan bukan berarti lalu kemudian akan memastikan seluruh pihak akan tunduk dalam sebuah code of conduct ya, politik yang memang dibangun oleh seorang pemimpin misalnya, atau sebuah rezim kepemimpinan. Tapi politik itu kan esensinya adalah bagaimana mengelola kepentingan bersama. Nah, hari ini menurut saya itu yang disebut oleh Presiden Prabowo, disebut namanya political statecraft, keahlian dalam bernegara, gitu kan. Nah, keahlian bernegara ini memang Anda harus punya suprastruktur yang benar, tapi at the same time Anda harus punya infrastruktur yang kuat juga. Nah, suprastruktur itu macam-macam, bisa ideologi, bisa konsensus bersama, gitu-gitu deh. Tapi kalau kaitannya dengan infrastruktur politik, Anda harus punya sebuah kekuatan esensial yang memang dibutuhkan untuk sebuah pemerintahan dalam menjalankan negara. Dan ini sifatnya sangat teknokratik, sangat bukan political skill, tapi lebih pada governance atau government skill, tata kelolanya. Nah, ini menurut saya tantangan pemerintahan hari ini adalah bagaimana satu sisi membangun kekuatan politik yang konsensual, ya kan, bukan berdasarkan sebuah represi, tapi sebuah kesadaran bersama bagaimana negara ini memang harus dibangun secara bermanfaat dan bermaslahat. Yang kedua, bagaimana membangun sebuah political skill, tata kelolanya, implementasinya. Nah, menurut saya yang pertama ini cukup oke, karena di kalangan elit sudah muncul kesadaran bahwa mari kita dukung pemerintahan Presiden Prabowo, karena memang mungkin agenda-agendanya itu cukup masuk akal, dan lalu kemudian secara proyektif itu
diharapkan bisa bermanfaat ya ke masyarakat luas misalnya. Meskipun pada gilirannya itu kemudian terjadi banyak problem-problem, tantangan-tantangan. Tapi menurut saya tantangannya yang kedua justru pada skill teknokratismnya, operator, eksekusi, implementasi dari pemerintahan itu sendiri. Nah ini tantangan pemerintahan hari ini menurut saya. Yang mana di era-era sebelumnya itu bisa diatasi. Contoh di zamannya Joko Widodo itu kemudian kita lihat reliable operator itu kan bisa dilihat dari sosok Luhut Panjaitan. Dia kemudian yang sosok punya political multitasking yang cukup komplit. While at the same time dia lalu juga mampu memastikan pemerintahan berjalan dengan cukup efektif gitu loh. Dengan tentunya keberadaan menteri-menteri yang lain. Di istana ada Pratikno misalnya, lalu kemudian ada Sri Mulyani juga sebagai Menteri Keuangan, ada Erlangga Hartarto, Menko Perekonomian. Jadi ini ada sebuah kombinasi yang cukup akseleratif lah gitu ya. Nah, yang sekarang ini menurut saya masih dalam proses gitu. Terlalu cepat memang menyimpulkan, tapi ini sekarang udah tahun ke berapa nih? Udah tahun kedua. Hampir tahun kedua kan. Dan artinya jadwal pemilu juga sebentar lagi sudah berjalan. Artinya memang sangat dibutuhkan sebuah akselerator semacam Mahapatih ya yang menjadi reliable operator yang terpercaya, trusted. Trusted ini bukan hanya dipercaya oleh presiden, tapi juga oleh stakeholders, oleh market, oleh civil society, oleh partai politik. Dan itu tidak boleh ada rivalitas gitu, tidak boleh, dan itu harus manunggaling, harus solid. Nah kalau kita perhatikan hari ini kan cukup banyak nih ininya, jalurnya, dan itu agak confusing, membingungkan. Tapi Mahapatinya ada nggak sih Bang? Mestinya harus ada, tapi kalau kita perhatikan hari ini kan ada seperti division of labor kalau kata Marx, pembagian tugas. Satu ada sosok Safri, ya kan, dan Safri ini kan dengan Jenderal Safri ini punya tugas-tugas yang juga cukup krusial ya di pemerintahan ini. Lalu ada juga Profesor Dasko, ya kan, Profesor Dasko ini juga sangat krusial juga, sangat kritikal juga dalam mengemban penugasan yang memang harus dia jalani gitu. Lalu di saat yang sama ada Pak Hasim Joyo Hadikusumo juga, yang ini tentunya kaitannya dengan ekonomi dan seterusnya. 3 ya. Lalu kemudian di saat yang sama ada anak-anak muda. Anak-anak muda yang menurut saya sangat menarik ya fenomenanya, Hambalangs Boys ini, atau dari kalangan alumni Tarnus Nusantara. Yang mana mereka ini anak-anak muda hebat. Ya mereka cukup punya prestasi, mereka cukup punya ketulusan, militansi, dan ini juga luar biasa menurut saya. Jadi bayangin ada 4 jalur atau 4 pilar yang saat ini menopang pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Oke, Bang, kalau yang terakhir itu kayaknya belum terbiasa ya. Kayak belum terbiasa di telinga kita ya. Alumni dari Thanos itu. Jalur ini sebetulnya ini baru harus diungkapkan juga, harus diterangkan. Bagaimana mereka itu dianggap sebagai salah satu jalur yang menurut Abang sampaikan tadi? Jadi kalau saya perhatikan Presiden Prabowo sangat mengapresiasi, this is good news ya untuk anak-anak muda, karena saya lagi memahami itu karena saya ya hampir 20 tahun menggeluti bagaimana supaya anak-anak muda Indonesia dari Aceh sampai Papua ini muncul dan lalu kemudian berkiprah gitu ya untuk negara ini. Dan saya suka gitu. Artinya anak-anak muda hari ini memang cukup diapresiasi. Dan memang ini zaman mereka gitu untuk muncul. Bonus demografi ini adalah sedang terjadi di Indonesia, dan sesungguhnya menjadi yang memegang kedaulatan Republik ini anak-anak muda hari ini. Dan hampir semua tadi saya sampaikan di tiap era atau generasi politik, setiap sebuah rezim politik di zamannya selalu diinisiasi, dimotori, dipimpin langsung oleh anak muda. Dan hari ini Presiden Prabowo memberikan ruang bagi anak muda yang cukup luas ya. Anda bisa bayangkan misalnya contoh kayak Menteri Luar Negerinya anak muda, Sugiono. Lalu kemudian Menteri Sekretaris Negara sangat muda, Prasetyo Hadi. Lalu kemudian juga siapa? Seskap ya, sangat muda ya kan, Letkol Teddy. Lalu bayangin dulu PCO-nya itu anak muda yang kemudian sekarang jadi penasihat presiden bidang komunikasi, Hasan Hasbi. Lalu siapa lagi? Dirut Pertamina anak muda, ya kan? Lalu sempat dulu PCO-nya si Anggaraka yang lalu kemudian sekarang jadi Wamen Komdiji, dan Menteri Komdijinya juga terbilang masih muda, Mutia Hafid. Jadi ini adalah anak-anak muda hebat menurut saya.
ya kan, dan ya Bahlil bisa kita katakan masih, menurut saya tuh dia under 50 kan, Bahlil ya, itu juga masih sangat muda. Jadi Prabowo menyadari bahwa memang anak-anak muda ini harus diberikan ruang untuk mulai berkiprah untuk membantu negara ini menjadi lebih baik kan gitu. Jadi secara niat udah bener nih, secara niat udah bener. Nah tinggal sesungguhnya bagaimana, tadi lagi-lagi yang saya sampaikan, tantangan dari pemerintahan hari ini adalah mengelola tata kelola, sehingga tata kelola ini tidak saling tumpang tindih, tidak saling bergesekan, menghindari rivalitas atau konflik. Justru tadi saya sampaikan, semakin besar maka kecenderungan untuk terjadinya miskoordinasi, terjadinya tumpang tindih, terjadinya hal-hal yang mungkin terlalu general, tidak terlalu detail, itu bisa mengakibatkan sebuah pemerintahan itu menjadi tidak efektif. Gitu. Anda bisa bayangkan jumlah menterinya juga gede, ya kan? Saya nggak, kalau dulu misalnya di zaman Presiden SBY dan Presiden Jokowi ada sebuah lembaga pemerintah dibentuk oleh pemerintah yang memang tugasnya adalah melakukan monitoring dan evaluasi secara detail, dan itu dilakukan. Di zaman Pak SBY namanya UKP 4. Dulu pimpinannya Pak Kuntoro. Ya kan? He was very detailed person. Dia seorang teknokrat yang luar biasa. Waktu itu dia bekerja sama dengan waktu itu Menko Perekonomiannya namanya Pak Hatta Rajasa, Mensesneknya Pak Sudi Silalahi. Akselerasi di antara mereka ini menghasilkan sesuatu yang menurut saya cukup koordinatif ya. Lalu kemudian ada juga Seskapnya Dipo Alam. Sementara ya Anda kalau lihat tuh Menko politik keamanannya dulu Pak siapa dulu, Pak mantan Panglima TNI dari Angkatan Udara, Pak Joko Siono. Ya, jadi ini kombinasi yang menurut saya cukup harmoni dan mampu akseleratif. Di zaman Pak Jokowi gitu juga, meskipun ada fase-fasenya gitu. Jadi di dalam itu ada Profesor Pratikno, lalu kemudian ada Menseskapnya yang sekarang jadi Gubernur Jakarta, Mas Pramono Anung. Ini kan di situ ada sosok teknokratik tapi juga intelektual kalau Pak Pratiknya, lalu ada sosok Mas Pram yang mana ini adalah sosok politisi yang berpengalaman, yang paham teknokratisme juga gitu. Jadi ini kombinasi yang bagus. Lalu kemudian ada sosok di luar itu Menko Marvesnya ada Luhut Panjaitan, Menko Perekonomiannya Erlangga Hartarto. Jadi ini kombinasi-kombinasi yang bagaimana untuk memastikan ada stabilitas politik tapi sekaligus juga ada progresivitas gitu. Kalau ada sekarang koordinasi. Nah kalau sekarang menurut saya ini yang menarik adalah bagaimana Presiden Prabowo hari ini harus mampu meramu timnya yang secara kapasitas hebat-hebat ya, saya akuin anak-anak Tarnus ini hebat-hebat, pintar-pintar, muda-muda. Lalu mereka kemudian bisa bertransformasi untuk menjadi seorang negarawan yang punya apa namanya inisiatif-inisiatif otentik ya. Itu harus terjadi gitu. Jadi bukan hanya sekedar apa namanya diberikan kesempatan oleh presiden lalu kemudian mereka menjalankan secara hierarkis saja, tapi mereka harus punya kemampuan untuk bisa membuat sebuah gebrakan-gebrakan juga gitu di luar dari apa yang memang harusnya mereka jalanin misalnya sebagai orangnya atau all the president man, orangnya presiden gitu. Misalnya contoh Pak Sugiono nih sebagai Menlu. Nah, ini beliau harus punya kemampuan yang sifatnya lebih inovatif ya. Melakukan gebrakan dalam konteks geopolitik hari ini karena Indonesia bagaimanapun kan adalah negara besar. Kita seharusnya memimpin banyak isu-isu foreign affairs yang memang khas kita sebagai negara demokrasi, negara apa namanya yang mendorong kita ini negara Asia Afrika loh bos, pemimpin Asia Afrika. Kita punya frame yang luar biasa loh yang sudah dibuat di tahun 55 Bandung ya di Bandung ya kan, itu sesungguhnya bisa jadi frame untuk mampu menjelaskan sepak terjang foreign policy-nya Presiden Prabowo hari ini. Jadi dia ke BRICS, dia ke mana, ke BOP atau dia ke apa OECD atau bagaimanapun kebijakan luar negeri yang diambil, sesungguhnya kita punya frame politik luar negeri yang sangat luar biasa dan diakui secara global, yaitu adalah politik non-blok gitu, Asia Afrika, Bandung Spirit. Nah menurut saya ini harus dijadikan sebuah landasan juga. Jadi narasi itu penting hari ini, dan lagi-lagi yang memang dibutuhkan oleh pemerintah hari ini adalah membangun narasi yang solid, sehingga kemudian masyarakat juga tahu, rakyat tahu sesungguhnya tadi yang Bang Mel kita tanyakan, nih visi negara ini kemana sesungguhnya, apa sesungguhnya yang diinginkan Presiden Prabowo ketika beliau pidato kemarin di DPR di Hari Kebangkitan Nasional itu. Dia ingin apa, dia bilang waktu kemarin itu terkait dengan mendirikan atau memperbaiki tata kelola penjualan perdagangan sawit dan mineral misalnya. Dia buat Danantara Sumber Daya Indonesia DSI. Nah sesungguhnya
arahnya kemana gitu. Nah, dan itu kenapa harus dibangun narasinya yang kuat supaya rakyat memahami. Jadi setiap policy yang dibangun oleh pemerintah pusat, oleh pemimpin itu memang harus diterjemahkan secara detail sampai ke grassroots, sehingga kemudian rakyat itu tahu apa yang kemudian yang menjadi keinginan besar dari pemimpinnya. Itu menurut saya yang harus lebih banyak. Anak-anak muda menjadi sangat penting untuk hari ini bisa memahami juga maunya presidennya seperti apa, dan harus mereka dukung selama itu baik. Nah, sekarang begini Bang, kalau Bang Dimas menilai bagaimana memahami bahasa-bahasa yang sebetulnya seperti ada silogisme yang terputus. Misal, warga desa tidak pakai dolar. Kemudian masyarakat tuh lebih menginginkan itu hanya ingin makan, tidak menginginkan kaya. Itu kan bahasa yang seperti sesuatu yang silogisme seperti satu poin A terputus dari poin B-nya. Nah, ini kan perlu dijelaskan sebetulnya apa yang sebetulnya ingin dipikirkan Pak Presiden itu sebetulnya yang pemaknaannya tidak seperti itu. Ya itu kalau saya pribadi saya juga menyesalkan ya ketidakhati-hatian dari seorang negarawan ya dalam sebuah forum. Kalau forum itu kan presiden itu kalau dalam tradisi Nusantara ini itu kan sabdo pandito ratu. Jadi sabdo pandito ratu itu, saya antropolog sih, by the way Mas Melki, antropolog politik. Jadi saya melihatnya tetap dari kacamata itu. Sabdo pandito ratu itu adalah bagaimana seorang pemimpin itu ketika menyampaikan sesuatu itu adalah sebuah fatwa, sabda. Betul, itu sehingga masalahnya. Kemudian dia memiliki sebuah legitimasi, kredibilitas, dan impact yang konkret gitu. Dan terus dijaga sih. Jadi pengalaman kita juga dulu dalam mengelola sebuah pemerintahan, mengelola sebuah kekuasaan yang memang harus betul-betul berorientasi pada kemaslahatan rakyat, maka dia pasti mengharapkan sebuah dukungan yang besar dari rakyat. Karena kalau pemerintahan hari ini buat kebijakan sebagus apapun Mas Melki, tanpa mendapatkan dukungan dari rakyat atau dapatkan kepercayaan dari rakyat, maka percuma gitu. Sehingga pentingnya bagaimana momentum itu seorang pemimpin itu menyatakan suatu gagasan atau idenya itu menjadi sangat penting. Jadi tingkat kehati-hatian itu harus benar-benar difikirkan dan diperhitungkan. Kapan disampaikan, bagaimana cara menyampaikannya. Lalu ada prakondisinya enggak sebelum disampaikan, sehingga kemudian publik itu, audiens itu bisa bisa memahami dan mengurangi resistensi yang luas. Apalagi di era media sosial sekarang kan Anda bisa langsung posting bos. Kalau nggak suka, kalau sebel, kalau marah, kalau benci, ya kan, Anda bisa langsung posting gitu. Jadi dan itu sangat mempengaruhi sebuah suasana kebatinan. Suasana kebatinan itu kurang lebih ya public opinion, opini publik gimana gitu. Nah sayang kalau misalnya ide gagasan besar bagus, tapi lalu kemudian tidak terjahit dengan baik, lalu kemudian direspon oleh publik secara kontraproduktif, maka kemudian hasilnya juga tidak akan optimal. Jadi kalau negara atau pemerintah punya kebijakan besar tapi tidak berhati-hati dalam berbicara atau mengutarakan sebuah pendapatnya, itu sangat resiko tinggi Mas. Presiden Gus Dur kita ingat juga punya problem yang kurang lebih sama sih, karena beliau sebagai seorang intelektual, seorang begawan ya, beliau ini kan, Gus Dur ini Brahman ya, jadi pemimpin itu bisa Brahman, bisa ksatria. Gimana? Ini coba bedain apa yang disebut Brahmana politik dan ksatria politik Mas. Kalau Brahmana politik itu kan dia sebenarnya lebih pada gagasan-gagasan besar. Jadi seorang yang memang punya kekuatan moralitas dalam memimpin gitu. Kekuatannya bukan pada hard power, bukan pada physical power, bukan pada institusi politik yang mampu membangun sebuah kebersamaan yang seringkali juga kebersamaan itu harus diupayakan secara represif gitu. Misalnya katakanlah kekuatan orang-orang yang sifatnya ksatria itu kan, pemimpin yang punya jiwa ksatria itu kan beliau pasti orang-orang yang memang punya background doer, implementor gitu, yang memang bisa mewujudkan sebuah gagasan besar itu menjadi sesuatu yang konkret. Nah, ada sebuah situasi yang memang kita butuh, atau sebuah bangsa itu butuh pemimpin yang dia itu bersifat itu, berkarakter itu Brahman, seorang intelektual, seorang cendekiawan, orang yang kemudian bicara tentang normativism, tentang bagaimana bangsa ini sebaiknya harus dijalankan, bagaimana harus menghargai perbedaan, harus menghargai kemanusiaan. Itu Gus Dur banget lah. Jadi itu pemimpin yang memang menggerakkan sebuah bangsa itu
karena dari hati nuraninya, karena dari sebuah gagasan besarnya, moralitasnya. Bung Karno juga kurang lebih seperti itu. Jadi mampu memunculkan sebuah kepercayaan diri sebuah bangsa yang pernah terjajah, lalu kemudian ya kan dia membuat tiba-tiba seluruh anak bangsa di saat itu merasa pede bisa merdeka dan menjalankan negara dengan mandiri, lepas dari dikte-dikte dari Belanda, Inggris atau Jepang atau siapapun atau asing gitu ya. Tapi kita mampu dan ternyata terbukti bisa. Oke. Gitu. Kalau kesatria? Kalau kesatria memang ya tadi saya sampaikan bahwa ini adalah para pemimpin yang memang punya background mereka implementator. Mereka gagasan mungkin nggak terlalu banyak. Mereka cuma pengen bagaimana caranya buat Indonesia maju. Ya udah, kalau Indonesia maju sederhananya gampang, orang nggak boleh terlalu banyak ngemeng, nggak boleh terlalu komentar terlalu banyak gitu. Nah, orang seperti Pak Harto mungkin dia akan very simple dalam melihat situasi di saat itu ya. Kalau dia ingin lihat Indonesia, dia cinta sama Indonesia, dia pengen Indonesia ini berubah, nggak hanya berkutat di situ-situ aja. Dia pengen desa-desa maju, dia pengen sekolah dibangun, dia pengen irigasi dibangun, dia pengen sawah itu subur, panen berkali-kali misalnya, dan seterusnya. Dan dia buat bertahap. Nah, dia very practical sifatnya, gitu. Jadi sifatnya tidak naratif, tapi dia langsung aja mengimplementasikan apa yang harusnya dilakukan untuk mencapai ke arah sana tanpa harus gitu loh. Nah, hari ini yang mestinya harus dilakukan, kalau saya lihat Presiden Prabowo hari ini memang cenderung menjadi agak confused mau menjadi Brahmanik karena beliau memang punya gagasan-gagasan besar, ya kan? Tapi at the same time beliau punya kemampuan untuk menjadi kesatria. Very technical, gitu. Kalau Jokowi beda, technical, dia nggak Brahmanik, gitu, technical. Nah, sebenarnya yang harus kita lakukan sekarang adalah menyadarkan para pemimpin-pemimpin hari ini bukan untuk memisahkan ini sebenarnya, tapi adalah bagaimana ini dikolaborasikan menjadi kesatria Brahmanik. Bahwa setiap kesatria dia harus punya moralitas yang baik dan benar. Jadi kesatria Brahmanik. Kesatria Brahmanik. Bukan Brahmanik politik atau kesatria politik. Harus kesatria politik. Jadi dua-duanya aja, Bang. Dua-duanya digabung. Karena kalau kesatria aja mungkin dia baik, mungkin dia orangnya konkret, orangnya pekerja yang handal, kerja, tapi ternyata dia punya persoalan juga dalam konteks moralitas politik. Ya kan? Ternyata dia nggak bisa ngebedain yang mana ranah pribadi atau ranah keluarga dengan ranah negara. Ini kan juga problem. Ya nggak? Paham kan maksud saya? Saya paham, Bang. Nah, jadi artinya kesatria yang memahami tentang semangat konstitusi, yang memahami bagaimana membangun moralitas kenegaraan, kebangsaan dan kebersamaan sebagai sebuah bangsa yang mencintai kemuliaan gitu ya, seperti kita ini ya, seperti Nusantara ini, maka dia harus memahami itu. Tapi at the same time dia juga jangan hanya wacana doang, dia jangan hanya omon-omon aja, dia juga jangan hanya punya semangat di atas podium aja, pidato mulu gitu, tapi dan bosen gitu. Rakyat juga akhirnya, kelas menengah, anak muda akhirnya ya kan menghadapi situasi yang jenuh. Ya kan, bahwa negara nggak akan bisa berubah hanya digerakkan dari podium, dari mimbar-mimbar, tapi harus digerakkan secara akseleratif, secara koordinatif. Nah, dia harus punya kemampuan eksekutor. Loh, kalau dia nggak punya gimana? Dia harus tunjuk orang untuk menjadi, saya sampaikan tadi, reliable operator. Siapa yang mampu menjadi mahapatihnya, menjadi perdana menterinya, sehingga kemudian negara ini berjalan secara koordinatif dan akseleratif. Oke, gitu. Bang. Kalau tidak salah ini kan butuh pandangan serius dari Bang Dimas sebetulnya. Kalau kita lihat Pak Prabowo ini kan sebetulnya sudah punya 4 anak yang dipelihara hari ini. MBG, Merah Putih, Koperasi Merah Putih, Kampung Nelayan, dan Antara. Ini 4 anak ini kan sebetulnya bunyi yang tidak lagi bicara soal dia tidak bicara bagaimana ideologi ini, seperti bagaimana pemimpin sebelumnya, ideologi, udah praktikal aja. Nah, tapi belakangan juga kan banyak juga yang mengkritik dari beberapa program ini, ya kan. Terutama ada kritik yang cukup luas MBG lah, gitulah. Tapi kan setidaknya ini prediksi Pak Prabowo kan jelas ada upaya dari program ini untuk swasembada pangan, kemandirian desa dan sebagainya. Nah, Abang lihat gak apa titik pertemuan? Kan kadang-kadang publik ingin melihat ini sebagai program yang tepat, tidak diakal-akali, anggarannya juga ini dan lain sebagainya. Karena juga APBN adalah wajah ideologi bangsa juga. Kalau dialihkan mengurangi situasi dari anggaran pendidikan ke anggaran yang lain, sebetulnya kan itu mengurangi dari persepsi ideologi dari anggaran APBN itu sebenarnya, Bang. Nah, apa yang ingin sebetulnya disampaikan dengan 4 anak program ini, Bang? Begini sebenarnya, kalau saya melihat Presiden Prabowo ini punya cita-cita besar untuk kita bangsa ini, negara ini naik kelas.
ya kan? Dan sangat mudah sebenarnya menyadarinya atau memahami itu, gitu. Bahwa MBG tujuannya apa? Karena tujuan besarnya MBG ini adalah memastikan anak bangsa kita sehat, ya kan, tidak stunting, ibu hamil sehat, gitu kan. Lalu kemudian anak-anak ini bisa tumbuh berkembang dengan baik secara sehat. Bagaimana bangsa ini bisa menjadi bangsa besar dan maju kalau ya kesehatan diri aja ternyata kita sebagai bangsa tidak mampu untuk memastikan anak-anak bangsa ini tumbuh dengan sehat secara adil merata gitu. Dan itu menurut saya dan itu masih kita akuin bahwa memang terjadi sebuah uneven, sebuah ketidakmerataan ya sosial ekonomi di bangsa ini gitu. Nah, ini presiden pengen punya visi besar di situ. Oke. At the same time dengan kemudian juga menjalankan itu, maka ekonomi bisa bergerak gitu, ekonomi masyarakat, ekonomi lokal gitu. Jadi Anda bisa bayangkan bagaimana ini betul-betul bisa melakukan membangun nilai plus lah ya terhadap perekonomian kita. Tapi dari sebuah pekerjaan besar ini lagi-lagi tadi saya sampaikan bahwa narasi besar, kerja-kerja besar itu harus dibarengi dengan kemampuan kekuatan yang sifatnya teknokratik juga, bro. Monitoring evaluasi harus benar, procurement harus benar, ya kan. Lalu pelaksanaannya harus benar. Pastikan bahwa kemudian pelaksana itu jangan sampai mengkhianati tujuan. Artinya ini tujuan harus dipastikan. Tujuannya itu adalah memastikan ekonomi masyarakat bawah itu terdampak dari keberadaan itu, gitu kan. Jadi yang untung bukan hanya elit-elit aja. Nah, pertanyaannya apakah MBG ini menjadi instrumen ekonomi atau instrumen politik? Dugaan saya secara antropologi politik, paling tidak sekarang yang terjadi ya, itu hanya menjadi instrumen politik sehingga para pemain-pemain politik pada level nasional maupun lokal itu mendapatkan insentif dari keberadaan program MBG ini supaya kemudian mereka secara ekonomi itu tidak kemudian tidak terganggu. Sehingga kemudian itu pemerintah ini tetap bisa memastikan adanya stabilitas politik. Kalau pemain-pemain politiknya cukup happy kan, maka pemerintah juga tidak khawatir dengan gangguan-gangguan anasir politik kan, atau anasir pemain-pemain liar, radikal bebas gitu. Itu dikunci melalui bagaimana mereka bisa terserap kerja dalam SPPG dan seterusnya. Jadi itu instrumen politik. Cerdas nggak itu? Cerdas menurut saya. Bahkan saya sampaikan bahwa Presiden Prabowo sangat jenius dalam konteks bagaimana MBG menjadi secara langsung tidak langsung, sengaja atau tidak sengaja, itu menjadi sebuah instrumen politik untuk memastikan stabilitas pada level nasional maupun lokal. Untuk menertibkan, membangun political order sehingga para pemain-pemain radikal bebas ini bisa tertib dengan terserap kerja dalam SPPG. Karena Anda bisa saksikan banyak aktivis-aktivis di daerah, politisi di DPRD maupun DPR RI. Bukan hanya dari satu partai tertentu loh ya, tapi dari banyak partai juga mereka ikut dalam project MBG ini. Nah, tinggal bagaimana, persoalan nggak itu? Itu nggak persoalan selama ada namanya quality assurance. Apa itu? Quality assurance itu gimana bang? Jaminan kualitas dari produksi yang MBG yang mereka atau makanan bergizi tadi itu betul-betul sesuai dengan tujuannya tadi. Memang sehat, ya kan? Memang berdampak ekonomi, bermanfaat dan disukai oleh masyarakat gitu. Jadi bener gitu loh. Bener dan pener kalau orang Jawa bilang. Gak cukup hanya bener Mas Melki. Pener gitu. Tapi pener. Apa? Ya bener banget maksudnya. Gitu. Jadi akurasi tepat. Jadi Anda harus punya quality assurance. Nah, siapa yang melakukan assurance tadi? Ya kan? Anda harus memastikan itu. Nah, kita harapkan ini dengan keberadaan KSP baru nih Pak Jenderal Dudung nih, Pak Dudung ini kemudian dengan tugasnya bisa mendisiplinkan pelaksanaan MBG dengan cukup baik. Lalu kemudian bagaimana MBG ini juga secara politik anggaran itu juga harus bisa menyadari bahwa jangan sampai mematikan program-program lain. Gitu. APBN itu kan cerminan dari aspirasi negara bangsa. Tadi Anda bilang tuh benar. Itu makanya disebut namanya politik anggaran. Politik anggaran itu berbasis apa? Kekuasaan? Kagak. Berbasis pada kemaslahatan, kepentingan rakyat. Nah, kepentingan rakyat itu dibicarakan kapan? Ya ini penyusunan RAPBN yang kemarin Presiden Prabowo pidato. DPR maupun DPRD itu kemudian mengkurasi kebutuhan bangsa ini seperti apa sesuai dengan aspirasi dari masyarakat. Gitu. Dari Aceh sampai Papua, lalu mereka tetapkanlah itu. Yang menarik dari statement Bang Dimas tadi ini sebetulnya kalau tidak segera dijabarkan lebih dalam sebetulnya. Kenapa perlu program ini harus diambil dan menertibkan lah
Elit-elit itu lokal untuk yang biar stabilitasnya terjaga. Good point Mas Melki, Anda bisa jeli membacanya, mendengarkannya. Jadi karena presiden ini punya cita-cita besar, tadi Anda bilang 4 anak, dia Ya. punya gagasan besar, dia punya keinginan besar. Dia ingin bangsa ini segera melompat dari persoalan-persoalan fundamental Ya. menjadi kemudian kalau ini udah beres lalu berjalan kepada persoalan-persoalan yang sifatnya lebih progresif ya. Jadi beliau butuh percepatan, butuh stabilitas politik. Stabilitas Iya, politik. dia butuh- Oke. Dia butuh stabilitas. Nah, stabilitas politik makanya saya bilang jenius itu adalah gini loh, Indonesia ini, Republik ini itu yang sering sekali yang menjadi pemain-pemain politik yang yang bermasalah ini kan yang pada level tengah nih. Broker politik. Ya kan, yang memproduksi rumor, memproduksi gosip. Hampir semua kalau Anda belajar sosiologi politik, problem di daerah konflik itu selalu diawali dengan rumor politik. Rumor. Ya, Oke. rumor tuh bahaya, Bos. Itu kalau kita studi dulu di mana? Di Maluku, di Papua, di Aceh, daerah-daerah konflik, itu yang harus diwaspadai adalah kemunculan rumor. Oke. Rumor itu sangat berbahaya. Nah, dalam konteks perpolitikan nasional itu juga bahaya gitu. Apalagi jika terjadi sebuah tatanan yang tidak cukup kondusif ya. Apalagi ada keinginan dari pemerintahan hari ini untuk bisa melakukan lompatan besar tadi saya sampaikan. Sehingga kemudian ingin melakukan perubahan yang sangat besar-besaran fundamental. Contoh tadi APBN posturnya dirubah. Iya. Fiskal kemudian dibuat ya perubahannya luar biasa sehingga kemudian program seperti MBG, Koperasi Merah Putih itu mendapatkan prioritas yang mengakibatkan program atau kegiatan-kegiatan lain yang ini sudah menjadi aspirasi dari masyarakat juga sebenarnya itu justru menjadi tereliminir gitu atau terkurangi gitu ya. Dan itu menjadi impact apalagi jika kaitannya nanti dengan aspirasi pusat dengan daerah nih relasinya. Ini juga tantangan tersendiri gitu. Nah, balik ke tadi Ya pertanyaan itu tadi, kenapa harus stabil? Stabil. Karena tadi presiden memang menginginkan, kalau menurut saya, ini program-program besarnya ini berjalan dengan sukses dengan waktu yang tidak banyak. Bayangin Anda cuma punya waktu 5 tahun. Apalagi kalau tadi saya sampaikan bahwa Presiden Prabowo adalah the final penuntas, satria penuntas dari rejim Gus Dur. Berarti kan 2029 bisa jadi onwards, kalau menurut dugaan saya, spekulasi saya belum tentu maju 2029. Oke. Gitu. Jadi Presiden Prabowo ingin menjalankan program yang menurut beliau sangat penting bagi bangsa ini. Tadi itu ada 4 program yang menurut beliau sangat penting di masa pemerintahannya yang paling tidak berjalan selama 2024 sampai 2029 ini, right? Gitu. Kan 2009 kita belum tahu dia maju apa kagak. Kalaupun dia maju dia masih menang apa kagak. Jadi Prabowo menyadari itu sehingga dia butuh stabilitas politik atau iklim politik yang kondusif sehingga memastikan pemain-pemain radikal bebas ini bisa dia tertipin. Paling tidak mereka punya insentif ya untuk mereka mengerjakan sesuatu. Nah, saya sampaikan instrumen politik apapun itu sah-sah saja. Itu hak dari pemerintah. Yang boleh saya sarankan adalah kemudian pastikan bahwa kerja-kerja mereka dalam kaitannya dengan dampak kemasyarakatannya secara luas itu harus dipantau dengan metode monitoring evaluasi yang benar juga. Oleh siapa? Bisa oleh kantor staf presidenan, bisa oleh kementerian, gitu. Dan itu harus dilakukan secara benar dan benar. Jadi menurut abang itu, ini kalau dibiarkan orang-orang broker rumor ini sebetulnya dibiarkan politik bebas lah. Ya, maksudnya radikal bebas ini dibiarkan terus-menerus, tidak diberikan program untuk mereka kelola. Ini berarti negara hari ini dengan seperti ini upaya lebih gampang menertibkan mereka. Karena mereka pegang gitu. Ya kan mereka paling tidak ada kerjaan, Bos. Anda kalau lihat di SPPG di daerah yang kerja siapa di sana? Kan lebih banyak aktivis-aktivis mungkin. Teman-teman Cipayung juga banyak loh yang terserap di situ. Gitu kan, yang biasa demo. Lalu anggota DPRD, preman-preman politik, jagoan-jagoan politik. Ya kan, yang dekat dengan anggota DPRD atau DPR RI. Jadi DPR ini bisa kita asumsikan, Mas Melki, ini kan orang-orang hebat, Bos. Mereka yang punya lapangan, Pak. Mereka adalah operator politik di dapilnya masing-masing. Mereka yang megang kunci. Siapa key person ini, siapa ulamanya, siapa pendetanya, siapa dukunnya di situ, siapa tokohnya, anak mudanya, siapa premannya. Kan mereka harus pegang itu. Siapa parcoknya, siapa perwira yang harus dirangkul, siapa penyelenggara yang harus mereka sapa. Ya. Jadi dalam konteks piramida kekuasaan,
orang-orang yang berada pada ranah politik di legislatif, baik itu di level pusat maupun daerah atau di eksekutif, kepala pemimpin daerah atau pemimpin nasional, itu kan sesungguhnya mereka berada di puncak political predatory tertinggi, ya kan? Maka kemudian yang harus kita lakukan sebagai civil society, sebagai anak muda, sebagai orang-orang yang punya idealisme tadi, itu bagaimana bisa mengontrol kekuasaan itu dijalankan dengan baik, gitu. Tidak dengan semena-mena sesuai dengan karakteristik mereka sebagai predatorik, sebagai orang-orang yang mungkin kemudian hanya ingin memenangkan kepentingan mereka sendiri, ya kan? Kita pastikan itulah pentingnya civil society, dan itu menurut saya Presiden Prabowo paham sih bahwa dia butuh civil society. That's why di zaman dia sekarang kan sebenarnya kita bisa katakan kebebasan sipil masih bisa kita rasakan gitu. Sekalipun orang bilang atau mencurigai bahwa Prabowo akan membangkitkan kembali Orde Baru dan seterusnya, tapi saya pikir yang terjadi hari ini adalah semua orang masih berbicara cukup bebas ya, cukup bisa. Dan menurut saya mustahil kok. Tadi saya sampaikan generasi tikungan terakhir ini mematikan aspirasi bocah-bocah angon, anak-anak muda di bawah. Cukup gak berani beresiko. Yang mana ini cucu-cucunya mereka, masa mereka ingin membunuh dan menutup mulut atau mengkerdilkan atau membonsaikan anak-anak bangsa yang nanti akan menjadi pemimpin bangsa ke depan. Gila apa? Goblok apa? Oke. Ya kan? Masuk akal bang, masuk akal. Dan inilah saatnya anak-anak muda juga berteriak lantang. Ini kan cucu-cucu mereka. Bahwa yang kalian harus dengar ini adalah anak cucu kalian, anak-anak bangsa yang ingin bangsa ini benar. Oke. Bukan hanya untuk keluarga kalian saja, tapi untuk keluarga besar bangsa Indonesia, anak-anak bangsa. Jadi artinya hari ini juga very awkward situation. Jadi nggak bisa sederhana seperti kita bilang dulu zaman Pak Harto bisa membangun sebuah rezim otoritarianisme yang solid. Sekarang nggak bisa, karena sosiologisnya nggak bisa. Nggak mungkin kakek-kakek nenek-nenek ini itu berani melakukan tindakan yang menurut saya represif, sehingga mereka nantinya ketika mereka sudah wassalam dipanggil Tuhan tetap dikenang sebagai penjahat hak asasi manusia. Mau? Kan kagak. Iya. Masuk akal. Dan yang berteriak ini anak cucu seukuran cucu-cucu mereka. Kan itu meninggalkan kemaluan besar bagi cucu-cucu mereka. Kemaluan besar maksudnya rasa malu. Rasa malu. Iya. Oke. Bang, ada satu hal yang abang belum jelasin sebetulnya. Aku belum nanya ini sebetulnya. Kalau abang bilang di level untuk broker tengah ini sudah ditertibkan dengan program ini. Belum tentu Ya. Belum Oke tentu. lah. Setidaknya upayanya ada. Upaya itu namanya formula yang dilakukan oleh pemerintah untuk membuat namanya political windset itu ke tengah. Oke, menjadi kohesif. Gitu. Nah, yang abang lupa, bagaimana dengan misalnya lupa kita pakai konsep teori misalnya yang kita kenal itu moderate elite, ya misalnya kan ada level ke MES itu, teori MES itu. Bahwa kita juga stabilitasnya minimal harus di angka 45%, Bang. Kalau untuk lihat stabilnya. Tapi kan kita lihat 10% elit kita itu menguasai berapa besar dari potensi yang kita punya di negeri ini. Nah, kalau kita lihat apa yang kalau ini kan ke bawah sudah dilakukan oleh Pak Prabowo. Ini mungkin sesi pertanyaan terakhir kita lah. Yang dilakukan Pak Prabowo ke bawah sudah dilakukan dengan programnya. Nah, sekarang untuk ke atas yang 10% ini. Ya, good point. Nah, itu tadi menarik yang Anda bilang itu. Udah jago kau Melki. Aslimu dari mana? Madura, Bang. Oh, Madura kau. Aku kira orang Medan gitu. Enggak, Madura, Bang. Madura mana? Pamekasan saya, Bang. Pamekasan, mantap. Ya kalau menurut saya, nah elit itu adalah makhluk yang sangat tidak bisa terduga. Ya kan? Artinya tidak bisa selesai hanya dalam konteks satu komitmen, satu konsensus. Kalau kita lihat dulu ketika era Presiden Jokowi, seolah-olah semua elit itu setuju bahwa Jokowi akan perpanjangan misalnya 3 periode. Tapi kenyataannya apa coba? Kan ternyata satu-satu akhirnya ya ternyata tidak sepakat kan untuk memastikan bahwa itu akan terjadi gitu. Artinya political komitmen di tataran elit itu problematik di Indonesia gitu. Jadi sangat kadang-kadang pragmatis. Kalau dibilang pragmatis, itu beres nanti kita timpe aja dengan logistik. Bisa jadi ya, bisa jadi enggak. Karena ternyata di elit-elit ini mereka juga punya sebuah pemahaman terkait dengan kalau kata Machiavelli namanya the highest virtue. The highest virtue, yeah. Jadi highest virtue itu bukan opportunism, bukan pragmatism, tapi demi the highest virtue kalau kata Machiavelli, demi sebuah nilai tertinggi, ya kan, keselamatan negara, moralitas tertinggi, keselamatan rakyat, maka seorang pemimpin itu dia harus itu yang harus dia tegakkan. Untuk menegakkan itu dia bisa menjadi lion, atau dia bisa menjadi fox, atau bahkan dia bisa menjadi kancil.
Yang penting lu harus survive untuk menyelamatkan keselamatan tertinggi sebuah negara bangsa. Itu namanya the highest virtue. Apa aja di situ moralitas kita sebagai sebuah negara bangsa? Ya konstitusi. Ya sebuah nilai-nilai kebajikan bersama. Itu yang harus dijaga. Nah menurut saya elit-elit ini, ya kan, sebagian atau bahkan ya mungkin di antara mereka ada yang cukup memahami itu dengan baik. Itu menurut saya, dan saya masih berharap dan saya masih meyakini by the way bahwa orang-orang seperti Pak Prabowo, Bu Megawati, ya kan, dan lalu kemudian ada pemimpin politik lain itu juga masih punya pemahaman terkait dengan the highest virtue, bagaimana menyelamatkan negara ini dengan baik. Nah, sehingga kemudian para elit-elit ini bisa keluar dari sebuah jebakan kebodohan politik yang kemudian membuat negara ini menjadi declining atau hancur, ya. Itu yang menurut saya sangat penting dipahami. Gitu. Nah, tinggal bagaimana sesungguhnya para pemain-pemain kekuatan-kekuatan politik ini, elit-elit politik ini, elit itu bisa aktor, bisa institusi loh Mas, gitu, institusi sosial ya, politik ya, itu bisa. Oke. Kekuatan politik istilahnya. Oke, berarti kayak partai misalnya? Bisa partai, bisa institusi seperti TNI, ya kan, bisa kalau ada melihat Polri sebagai sebuah institusi politik, more or less ya bisa saja. Kalau misalnya polisi ingin ikut-ikutan menjadi pretorian, menjadi seolah punya DNA dalam memimpin keberlangsungan negara, padahal kan tidak. Gitu. Kalau TNI itu secara sosiologi politik harus kita pahami, by history memang kita punya sejarah itu. TNI itu kemudian seolah menjadi memposisikan dirinya sebagai the guardian of the republic. Gitu. Partai politik itu sebuah kekuatan. NU kekuatan politik. Muhammadiyah kekuatan politik. Gitu. Jadi bagaimana sebuah kekuatan politik itu berserta aktor-aktornya itu melihat bagaimana sih Indonesia ini harus diselamatkan, dijalani, dan lalu bagaimana kita bisa berkelanjutan. Gitu. Jadi itu memang tugas-tugas besar yang harus dipahami. Dan bisa nggak mereka melakukan check dan recheck terhadap pemimpin hari ini? Bisa banget. Bisa banget. Bisa nggak Presiden Prabowo kemudian dikoreksi misalnya oleh institusi seperti TNI? Bisa. Karena TNI memang punya otonomi seperti itu. Kalau kita lihat sejarah Pak Dirman dalam mencoba untuk memberikan pandangannya terhadap pemerintahan sipil, waktu itu Bung Karno. Gitu. Jadi saya pikir ini negara masih banyak orang baik, ya kan, untuk mengawal. Sekalipun disebut elit itu masih banyak yang baik emang ya? Masih banyak. Tapi apa yang bisa mereka ambil ya mereka ambil dulu, logistik ini ya kan. Apa yang barang bisa mereka copet dulu. Tapi bahwa kemudian apakah mereka didrive oleh sebuah keinginan oportunisme, logistik based political movement gitu ya, atau mereka sesungguhnya punya moralitas tertinggi juga. Saya berbaik sangka aja bahwa hati ini kan yang punya Tuhan, Bos, kolbu, ya kan, dan mereka punya orang tua, mereka punya sahabat, mereka punya guru ngaji, mereka punya pendeta, mereka punya, ya kan, mereka punya keluarga, istri, anak, cucu. Malu hari gini muncul di media sosial dengan positioning citra yang buruk. Tapi Pak Prabowo apa yang dilakukan Bang untuk itu? Untuk menuju ke mengingatkan elit ini, menata elit ini, apa yang dilakukan dia? Dia mencoba, kalau saya perhatikan kan ada dua cara. Yang cara pertama dia secara publik dia gegap gempita untuk menunjukkan ketidaksukaannya terhadap misalnya oligarki, perampok, ya kan, pro asing atau koruptor gitu ya. Tapi at the same time kan beliau mencoba untuk merangkul, berbicara konsensual. Ada nggak represifnya? Ya mungkin ada. Dia coba ada yang dia represi. Kan negara juga harus melakukan hal seperti itu. Dan itu pasti tujuan besarnya adalah untuk kemaslahatan rakyat, negara dan bangsa. Which is itu ada pro kontra pasti. Nah sekarang tinggal diukur ketika dia melakukan semua kebijakan-kebijakan yang hendak dia lakukan ini kemudian berdampak pada lebih banyak orang yang berkontra sama dia, well itu akan menjadi problem politik bagi Prabowo. Misalnya dia ada pengusaha-pengusaha besar yang tidak happy dengan apa yang dilakukan oleh Prabowo dengan misalnya membuat Danantara sumber daya Indonesia seperti ini, lalu kemudian ini para eksportir batu bara, ya kan, itu lalu kemudian bersubahat bersama, berkolaborasi bersama, membangun kekuatan untuk menjatuhkan Prabowo. Bisa nggak itu? Well, ya itu sangat mungkin dalam politik ya. Gitu. Tinggal bagaimana kan Prabowo dengan all the president man, dengan pemerintahannya, dengan kekuatan-kekuatannya mampu untuk mengconvince, bukan hanya melawan. Kalau melawan tuh logika preman. Mengconvince rakyat bahwa sesungguhnya yang berhak didukung oleh rakyat adalah mereka, ketimbang para penjahat-penjahat ekonomi ini gitu misalnya. Tapi itu yang harus itu kan kerja-kerja politik Mas Melki. Nggak bisa hanya Presiden Prabowo ngomong di podium aja. Itu harus diakselerasikan oleh seluruh kekuatan rejim yang dia punya untuk memastikan rakyat berada di sisinya, bukan malah memperolok-olok, bukan malah ya kan malah membuli,
kebijakan-kebijakan dari Prabowo. Karena di situ ada kaitannya dengan kewibawaan pemerintah. Bagaimana itu ada kaitannya dengan kompetensi politik. Itu ada kaitannya dengan kredibilitas. Itu ada kaitannya dengan krisis kepercayaan dan kemudian krisis legitimasi dan kemudian krisis politik. Itu harus dicegah oleh setiap negara, oleh pemerintah. Berarti berat sekali ya Bang. Orang ini harus menjelaskan pidato Pak Presiden ini. Sebenarnya kalau nggak susah. Sebenarnya kalau menurut saya pidato presiden kemarin yang miss, yang harus dilakukan oleh all the president men adalah menegaskan bahwa apa yang dilakukan presiden itu hendak menegakkan pasal 33, that's it. Ya kan? Ketimbang secara teknikal bicara tentang apa under invoicing gitu-gitu kan rakyat nggak ngerti bro. Nggak ngerti ya. Kagak ngerti. Bendayu-dayu itu. Tapi kalau misalnya pasal 33 rakyat di Pamekasan, di Sumeneb, sama di Aceh, sama di Sulawesi, Papua paham bro. Pasal 33 apa? Bahwa negara ini punya seluruh rakyat. Ya. Kan gitu. Masuk akal. Iya kan? Daripada narasi yang dibangun under invoicing gitu, kagak ngerti bro. Mahasiswa ekonomi juga kagak ngerti. Anak muda hari Gen Z. Sangat susah sekali ya Bang ya. Susah. Jadi yang penting sekarang adalah bagaimana niat baik itu ternyata tidak cukup. Jadi selain niat baik harus ada apa Bang? Harus ada kompetensi, kerja-kerja politik yang serius. Yang mana tujuannya bukan hendak melakukan sebuah represivitas politik, tapi bagaimana Anda bisa merayu, bisa meyakinkan heart and mind the majority of the people, rakyat, bahwa yang Anda lakukan adalah benar dan kalian harus dukung. Bahwa yang dilakukan adalah benar dan bermaslahat untuk rakyat banyak. Tapi jangan kemudian buat MBG yang muncul top of mind kalau survei, yang muncul isu korupsi malah. Koperasi Merah Putih yang muncul isu sepatu. Kan berat bos. Jadi yang kayak gini kan governance, ini tata kelola, ini persoalan Monef, bagaimana mengawal pemerintahan ini, program-program presiden yang mulia ini dengan baik. Kalau nggak bagaimana, nggak akan mungkin tepat guna, tepat sasaran bro. Waktu nggak banyak. Itu tidak banyak, tikungan terakhir. Tikungan terakhir. Generasi audiensnya anak-anak muda kritis, yang lu nggak akan bisa bekam mulutnya. Mereka akan sangat kritis bos, karena mereka demanding terkait hidup mereka ke depan dong. Lapangan kerja, ya nggak, kesehatan mereka lahir batin, berat. Ya kan? Ini generasi demanding. Mereka butuh kepastian, sekolah gue bener, gue dapat kerjaan, dan gue dapat rumah nggak nanti di usia keberapa? Menikah nggak gue nanti ini di usia keberapa? Ya nggak? Jadi ini harus dipikirin bos. Itu berat jadi presiden. Hari ini tantangannya besar, makanya kita menurut saya harus berempati kepada Presiden Prabowo dalam hal ini, karena dia memang punya mandat konstitusi, punya mandat rakyat. Nah, dia butuh mandat langit. Nah, banyak berdoa sehingga kemudian semesta ini bisa kemudian melakukan akselerasi untuk memudahkan jalan-jalan kebaikan yang memang hendak dibangun ke depan. Oke, berat. Tapi ini diskusi sudah panas juga di akhir. Awalnya adem-adem aja Bang Dimas ini. Kok panas di akhir ini? Ngegas di akhir. Tapi Bang Dimas, saya terima kasih banyak ini sudah berdialog. Tapi ada satu pesan ini sebetulnya peringatan dini sebetulnya. Ada istilah tikungan terakhir ini harus kita blok ini, harus perbesar ini tikungan terakhir ini. Ya dong. Jadi mereka-mereka yang berkuasa hari ini itu menyadari bahwa mereka memimpin negara ini bukan untuk diri mereka atau untuk keluarga mereka atau anak mantu mereka, tapi untuk anak-anak bangsa. Anak mantu boleh nggak? Ya boleh dong, anak mantu kan anak bangsa juga. Tapi harus punya berdampak kemaslahatan seluruh masyarakat, seluruh rakyat tanpa terkecuali bro. Itu. Jadi yang mereka harus pentingkan ini adalah negara bangsa. Ini kan republik. Tegas, ini udah tegas nih. Kunci Pak Editor. Tolong kunci baik-baik ini. Begitu Mas Melki. Terima kasih Mas Dimas. Thank you. Nih ini kalau doktor politik yang ngomong ini udah paten ini, antropologi politik, udah jelas ada istilah-istilah baru di telinga kita ini. Ini jadi kamus, kita simpen kamus ini. Mas Dimas, mudah-mudahan sehat selalu. Mudah-mudahan kita datang lagi di podcast kita dengan tema dan kasus yang berbeda. Siapa tahu nanti ada istilah baru yang dibawa Mas Dimas untuk kita. Dan ini mengejutkan juga nanti. Mas, terima kasih. Thank you. Terima kasih. Makasih Mas. Sampai jumpa lagi di edisi lain itu. Dan sukses podcastnya keren nih. Sukses terus. Amin. Mudah-mudahan ada keajaiban lagi di viewer kita yang bertambah. Saya Melki Amir Rasulullah mengucapkan terima kasih teman-teman. Tetap di channel kita Politika ID. Dan seperti biasa kita akan mendapatkan tema yang lain dan tentunya dengan pemateri yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi.